Hah? Terserah, bebas saja. Apa? Yang penting harus berani. Itu formal hari. Bagai awaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat agar kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam juga saya sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmat dan karunia kita dapat menuju peradaban yang lebih baik. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, Pak. Saya Muhammad Ifrafillah dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Di Himpunan Mahasiswa Manajemen sendiri saya dipercaya sebagai Ketua Biro UAL, Pak. UAL sendiri hubungan antar lembaga. Saya di sini berbicara mewakili Ketua Umum yang tidak dapat berhadir, Pak. Nah, di sini dari Biro UAL sendiri kami ini punya program yaitu Visit Company. Yaitu programnya sendiri bertujuan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan dengan maksud untuk mempelajari gimana cara kerja perusahaan, gimana implementasi produk, gimana pengolahan produk gitu, Pak. Sebelumnya saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Irwan Ibrahim, Pak, selaku pemilik Sekolati telah menerima dan menyambut kami di sini, Pak. Harapan kami apa yang dapat disampaikan oleh Bapak dan tim-tim dari Sekolati dapat memberikan kami wawasan baru, Pak, dapat memberi kami ilmu baru dan dapat kami implementasikan nanti mungkin di bidang lain atau mungkin di bidang UMKM juga gitu, Pak. Akhir kata sekali lagi terima kasih telah menyambut kami di sini, Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi mau bicara? Ketua nggak bicara? Ya, serah buat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pang kita ini ada juga dan dua. Yang dua dia pasti lebih tenaga. Yang muda tenaganya, yang dua lebih semangat. Karena saya kalau mengikuti beliau di TikTok nyata sangat semangat. Saya terinspirasi ya. Nah, jadi terima kasih pada Pak Is. Kalau dalam ilmu hipnotis master bisnis. Jadi itu adalah kandungan Bapak Ibu sama Taala mengenai kalian beliau cinta yang kedua itu adalah perubahan pola pikir perilaku yang mulia. Kemudian saya hormati pada Pak Iskandar. Ini kalau saya bilang Bapak ya, saya karena guru itu kan nggak mesti belajar sekolah tapi sering komunikasi. Tapi yang saya lihat beliau kalau jumpa saya selalu bersemangat hingga saya tambah semangat. Juga kepada rekan-rekan juga mungkin kepada adik-adik mahasiswa ekonomi manajemen. Ini merupakan suatu manajemen itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena sebuah kehidupan bernegara, berpolitik, berusaha semuanya memang butuh manajemen. Jadi manajemen itu sebenarnya bukan disiplin ilmu yang sempit, tapi sangat luas. Ya. Makanya orang jadi ilmu manajemen itu sekurang-kurangnya itu ya semuanya akan menjadi pemimpin. Ya. Minimal bisa mengatur manajemen keluarga. Jadi itu pentingnya manajemen. Nah, juga sebenarnya kita melihat ke depan, selalu bagaimana melihat kekhawatiran ke depan itu dengan kondisi kita ini.
karya nggak punya apa-apa, ya, menurut saya ya apa, kita nggak khawatir lah. Yang pasti kita ini nanti jadi penonton ya, orang keluar masuk, karena kita punya keahlian. Ya. Nah, dan juga saya yakin ya, saya tidak pernah berharap adik-adik untuk sukses. Saya yakin melihat wajah-wajah adik-adik ini merupakan wajah-wajah yang mencerminkan jiwa sukses. Jadi mudah-mudahan ya, ke depan, kalau saya pribadi sangat berharap lulusan nanti di mahasiswa itu yang kita menjadi orang-orang yang menjadi pekerjaan. Robah misal. Karena saya lihat ini di sana mungkin nggak ada ya, ada di sini. Kalau datang kuliah pulang kampung, yang berada dekat pemerintahan dari honor ya, honor bakti. Jadi pagi-paginya seperti pakai baju seragam, sepatu tinggi, pagi pergi, sore pulang. Kerjanya bangga, kerja mana? Bakti bangga. Gaji berapa? 30.000 3 bulan. Jadi kita jangan, sebenarnya bekerja itu yang perlu kita lihat apa ya? Apa yang tujuannya? Apa tujuan bekerja? Jangan melihat casingnya, di mana ada kerja. Padahal kalau kita bandingkan dengan orang yang jual pisang goreng yang beli pisang di pasar 10.000 diolah, setelah diolah itu dijual, itu satu hari bisa laku taruhlah 300.000. Kalau modal 50 kira-kira satu hari dapat 150.000. Kalau kita kali 3 bulan berapa? Kali 30 hari kali 500. Sementara yang honor tadi 30.000. Nah, bukan nggak boleh, kalau ada kesempatan silakan. Tapi jadinya kita terpaku nunggu-nunggu harus PNS. Bukan berarti meremehkan PNS. Enggak. Maksudnya kalau kita lihat sekarang Itu PNS. lulusan dari luar tinggi, jangan ke negeri, swasta, atau ini mulai evaluasi saya. Dengan lulusan yang pensiun tidak mengimbangi. Kebanyakan sebenarnya kalau melihat Aceh itu punya potensi yang luar biasa. Kalau lihat potensi Aceh, potensi laut, pertanian, juga pertambangan itu luar biasa. Alam Aceh ini dibilang Aceh miskin. Tapi orang Aceh nggak sadar, nimbun rumahnya pakai tembaga, nimbun rumah pakai besi, nimbun rumah itu pakai emas putih. Maksudnya itu batu-batu yang ada di alam Aceh itu memiliki mineral yang tinggi. Jadi kalau kita melihat mungkin di luar itu mineralnya paling 14 unsur. Aceh pernah kita coba, kemarin itu ambil batu ngolah, tidak caranya, dan nanti ingin buat pupuk untuk coklat. Nah, saya buat hari ini coklat luar biasa masalah. Jadi di dalam 8 mineral. Samping itu ada besi, ada tembaga, ada platinum, ada banyak. Sampai uranium juga. Ini potensi orang ahli buat bom ada bahannya. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Jadi jangan kita bekerja itu hingga casing. Harus tahu tujuan dulu. Tujuannya apa? Bekerja itu cari uang. Jadi nggak perlu melihat itu. Oh, ini saya tujuannya di mana? Nggak punya casingnya. Itu uang. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, saya pikir nggak susah. Ini ya, mudah-mudahan ke depan saya tak tenang saat itu kalau memang kita semua akan menjadi wirausaha. Karena melihat daerah maju sebuah daerah. Kenapa saya jadi pemerintah? Karena ini semua berkaitan. Apabila daerah akan maju, ini apabila daerah itu akan miskin, kesenjangan sosial, ini akan terjadi bermacam-macam kesenjangan sosial, akan jadi kriminal, semua tidak nyaman. Jadi kita lihat sekarang itu adalah maju sebuah daerah itu ada 3 sumber dana. Yang pertama daya beli yang tinggi, yang kedua investasi, yang ketiga APBN. Sekarang kita lihat bicara daya beli yang tinggi, bila masyarakat pendapatan rendah, tidak akan mungkin terjadi daya beli yang tinggi. Yang kedua investasi.
Nah, bagi mahasiswa walaupun memang bukan orang Aceh atau tinggal di Aceh sudah bisa memahami, melihat bagaimana sebenarnya Aceh. Inilah peluang-peluang kita bagaimana setidaknya kita melakukan investasi bersama dan bersama. Yang ketiga, APBN. Itu sumber ya. Jadi sekarang yang ada di tempat kita hanya dana APBN yang berputar untuk belanja pegawai, untuk bangunan itu. Nah, itu sebenarnya sudah ada orang-orang yang melakukan pengelolaannya, dan kelola. Yang kita lihat sekarang yang anehnya kadang-kadang bukan boleh. Ini kalau saya agak mengkritisi. Kita taman SMA, kita taman kuliah. 5 tahun sekali pulang kampung udah baru mikir bagaimana saya nyalek itu untuk dapat bagian KPN. Nah, itu. Jadi semua rebut itu. Bagaimana menggunakan daya? Kenapa nggak kita berpikir bagaimana mendatangkan lain? Nah, kita sering bilang, coba nyalek, mikir nyalek. Satu orang nyalek itu abidaran menentukan. Cuma ada 2-4 orang. 2 itu besar. Kalau bikin usaha kita gabung, bikin usaha, bikin kafe, itu besar dananya. Kalau kita bikin usahanya besar dananya. Kenapa nggak kita yang berpikir berusaha itu pasti kan kalau jalan berkelanjutan. Jadi ya ini yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan nanti saya yakin ya mahasiswa Pak Iskandar itu luar biasa karena Pak Iskandar sampai sekarang memang begitu energi sampai di TikTok itu berbicara ekonomi itu udah biasa semangat ya, saya salut karena selama beliau masih peduli. Jadi inilah sosok orang tua yang dulu yang punya tanggung jawab moral yang luar biasa kepada generasi. Jadi kita patut memberi apresiasi kepada negara atau memberi apresiasi kepada mereka ya. Nah, jadi ini, ke depan bagaimana kita setelah kuliah itu melakukan wirausaha. Jadi wirausaha itu kita jangan pikir bahwa kita bikin pabrik nggak perlu dengan ini. Sebenarnya kita harus bagaimana kita harus pandai melihat peluang. Peluang itu di sekeliling kita banyak. Jadi saya sering mengumpamakan itu kita sebenarnya seorang pembisnis itu harus selalu bagaimana menggunakan matanya kayak mata elang. Tahu nggak mata elang? Ya, elang dia selalu memposisikan di atas, punya matanya di bawah. Itu sampai tikus di lubangnya itu bisa melihat. Kita harus selalu melihat yang jauh sana. Sementara di utara itulah kita juga harus demikian. Jadi bagaimana kita selalu melihat potensi yang ada di sekitar kita. Banyak potensinya. Kita jangan menggunakan mata kita kayak mata kodok. Pernah nggak lihat kodok melihat? Kodok melihat dia matanya ke depan. Dia nggak bisa lihat sampingnya, nggak bisa lihat belakangnya. Nah, gitu. Tadi sampingnya, belakangnya itu banyak. Karena banyak potensi atau peluang yang ada, tapi nggak melihat ada. Makanya kalau elang beda. Jadi sama juga kita, kalau kita menjadi seorang pengusaha, wirausaha, kita selalu harus memposisikan melihatnya itu dengan melihat cuman yang jauh, tidak ada sekitar kita masih banyak potensi. Apalagi kalau sekarang kita lihat itu di Aceh. Dari Aceh besar sampai Segi Jaya, saya lihat itu di pinggir jalan itu banyak potensi masih. Itu air aren ya, pernah lihat aren? Sampai sekarang kenapa masyarakat masih jual aren itu dalam bentuk minuman? Kenapa nggak kita berpikir sekarang bagaimana mengolah aren menjadi aren aren bubuk itu ya di di Aceh Tenggara. Itu peluang. Dan banyak lain juga. Saya lihat pulang kemarin dari Kurung Raya melihat itu banyak pohon jamblang ya, jamblang. Jadi orang kita berpikir apa jamblang itu dulu ya cuman untuk makan anak. Nah, sekarang saya melihat produk yang dibuat oleh Master Mr. Lin. Dia membuat enzim. Oh, ada Korea tuh ya. Korea. Oh, ya. Mr. Lee kalau. Mr. Lee ya. Nah, bayangkan andai kata kita memproduksi dan besar itu menjadi bahan ekspor karena sangat bagus dan sangat enak. Itu peluang dan banyak tanaman lahan
lahan kosong itu yang perlu digunakan. Persoalan hari ini kalau kita bicara kita nanam nggak ada yang beli, mana yang beli? Pertama sifatnya konsumen itu dia melihat 3 hal. Yang pertama jumlah barang, kualitas, kontinuitas, jumlah barang, 3A. Jadi barang kita sedikit bawa kemana? Contoh saja kami aja tahun ini di Track Expo kemarin ada 7 negara minta produk kita. Kita nggak sanggup karena bahan bakunya yang kita khawatirkan makin lama makin berkurang. Dan mereka juga membeli produk kita bukan melihat isi harganya, tapi taste-nya, rasanya. Jadi kalau kita bicara rasanya, itu tidak lepas daripada lingkungan tumbuh tanaman. Karena itu yang menentukan. Tanaman di Aceh dengan tanaman di lain itu beda rata-rata. Jangankan di satu provinsi, di dua provinsi, satu provinsi aja itu beda-beda. Pidi Jaya itu Ya. museum ada beberapa rasa. Misalnya kalau di Jaya, kalau coklat ya, coklat di Jaya itu bijinya kecil, tapi rasanya ada rasa kacang-kacangan. Kayak kami pernah juga kemarin sebelum COVID, ini kita pernah kirim ke daging coklat atau mie coklat. Itu kita kirim ke Korea, jadi mereka makan untuk cemilan. Cemilan kopi, makan coklat, makan kacang. Kalau daerah lain mungkin kayak di Aceh Tenggara, Aceh Tenggara menangnya di ukuran biji. Jadi bisa, karena cuma lihat kualitas kakao itu ada dari ukuran bijinya, ada dari sampahnya, ada dari rasanya, itu macam-macam. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya potensi kita itu semakin biasa. Jadi kita dalam berusaha itu nggak perlu orang mikir, saya nggak ada pabrik. Nah ini kita pernah pengalaman juga kawan yang rental mobil, dan saya waktu itu sering isi materi di kedai kami di beberapa daerah di Aceh. Jadi waktu itu kita isi materi di Katengon. Jadi
pagi hari kami diangkat, malam duduk malam belum tidur katanya bapak kerjanya cuma rental ini. Iya loh. Nah, cukup nggak pendapatan? Cukup lumayan. Oke, kalau anda kata bapak sakit, rental jalan nggak? Ya juga. Tapi mau apa? Oke, selama kita 3 hari muter-muter sini, bapak apa yang pernah lihat ini? Buang kopi banyak kali ya. Saya nggak pernah lihat. Saya lihat tuh buang kopi itu yang tergantung dolar. Kenapa memang dolar? Enggak, saya bilang itu adalah komoditi ekspor. Dan ada yang lagi. Kalau bawa tamu dari luar, waktu pulangnya mereka beli oleh-oleh, beli kemana bawa? Bawa penuh. Tapi kemana? Produk apa yang diminta? Produk pawon. Kopi. Bagaimana ke depan? Ke depan kalau kita sambil rental, bawa tamu, tunjukkan produk sendiri. Jawabannya, oh, saya nggak bisa, nggak ada mesin, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada modal. Saya bilang jangan bikin di sini. Sekarang kan banyak kita tengok di mana-mana orang ada yang lupa hosting. Kenapa nggak kita? Saya bilang kenapa nggak bapak itu suruh roti kriterianya, kualitasnya, standarnya tergantung pada kita. Kemudian pakai merek. Coba lakukan. Nanti kalau tamu tunjukkan ini produknya. Start. Akhirnya itu tahun depan ternyata kamu bagi kementerian industri kita berjumpa, tapi kemari kita lagi. Saya nanya kalau ulang. Ini Pak oleh saya, oleh apa ulang? Ini hasil diskusi kita tadi malam. Saya lihat ini cuma dalam penjualannya sudah 30 juta per bulan. Ya ngambil lah. Kita nggak perlu mesin ya. Jadi ini yang penting sebenarnya mulai dulu. Itu yang memang yang produk mana bagi. Nggak produk lain juga. Katanya kita bisa melakukan inovasi. Jadi kita melihat katanya ini ada tempe. Kenapa nggak tempe kita mencoba membuat tempe yang aneka rasa? Nggak perlu lagi kita mikir-mikir buat tempe ya. Inovasi. Nah, inovasi itu lebih mudah daripada produksi sendiri. Jadi kalau produksi sendiri itu susah. Mulai dari bahan baku kita kontrol sampai produk jadi kita kontrol. Apalagi kita kirim keluar, kami kirim ke Jepang. Hari ini juga mau kirim ke Jepang. Itu memang harus sampai di packingnya harus kita jaga. Dari itu Jepang itu betul memang dia jenis. Jadi barang kami Jepang, mobil Jepang nggak lagi pakai terakhir kan? Tapi mereka Jepang itu anak kuku. Anak kuku. Bahasa Jepang. Bahasa Aceh. Jadi itu. Jadi gitu. Sebenarnya banyak peluang yang ada. Jadi kita tinggal kita bagaimana memotivasi diri. Bagaimana mengumpulkan ide-ide. Maksudnya kita punya ide. Cuma kita kadang-kadang harus mikir-mikir ini ide di mana. Makanya sesuatu yang baik itu tidak perlu bisa melihat di mana tempatnya keluar yang baik. Tapi yang penting yang itu baik. Saya yakin semua kita punya ide yang bagus. Karena kita punya saat pikiran kita itu yang saatnya tadi lega, saatnya tadi lepas, itu akan muncul ide-ide baru. Ya nggak? Pernah nggak? Pernah nggak merasa nggak? Pernah nggak? Ya. Diam aja orang. Berarti ya. Nah, tapi kita tanya sekarang. Pernah nggak Kak di mana tempat keluarnya atau di mana kapan saatnya keluar ide-ide dan bagus yang paling banyak? Tidak tuh. Lagi di jalan. Nah, jalan. Kamar mandi tidak mandi. Oh, iya benar deh. Ya benar. Kenapa tak benar? Karena di saat kita lagi mengeluarkan BL kita semua itu beban depan, relax ya.
masuk isi bawa buku ya. Bawa buku dan bolpen ya. Karena pulpen. Nah itu pasti Mas. Orang nggak pernah menganalisa, nggak pernah mempelajari, padahal sering terjadi. Yang kedua juga paling sering terjadi itu biasanya ya, dari waktu salah, tapi itu yang pakai karena itu gangguan ya. Kita nggak khusyuk lagi. Itu pasti itu. Waktu salah kita menginginnya khusyuk kan. Tapi khusyuk itu ya karena ada godaan. Itulah ide-ide bawa kita lena nggak khusyuk lagi. Itu pasti. Karena dicolek itu pasti. Nilai-nilai. Makanya ide itu di mana aja yang muncul, yang bagus, ambil, lakukan. Itu kebanyakan kita banyak wacana kan. Nah ini makanya yang penting bukan cuma wacana, jadi actionnya yang wacana. Banyak orang itu apalagi yang muda kan, dulu lihat kamu dia, masa udah lupa dia, udah hafal ini apa cara-cara. Jadi pas mau jumpa nggak berani lagi ya. Ini mental. Jadi yakin ya. Kalau dari kamu tanya dia pasti siap mental. Coba. Karena orang berusaha itu orang-orang yang berani menghadapi risiko. Tidak ada dalam kehidupan ini nggak ada risiko. Semua risiko. Risiko masalah sama. Semua bermasalah. Semua risiko. Baik sejak lahir dia bermasalah risiko. Masalahnya apa? Ya. Waktu dia mau jalan, mau lari, pertama dia merangkak, risikonya apa? Jatuh, luka. Ini betul itu. Yang bisa kita bagaimana meminimalkan risiko, tapi langkah. Kalau kita lihat di sini juga, saya sering mengibaratkan itu. Kita ibarat berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau misalnya masalah logika, kita punya setel, malam yang gelap, kemampuan meter mungkin 20 meter misalnya kita 20 meter. Kalau kita berpikir, sanggup nggak saya menyentel sampai ke Banda Aceh? Sanggup nggak? Nggak kan? Nggak sanggup kan? Kalau saya sanggup, tapi gunakan strategi. Apa strateginya? Langkah. Satu langkah melangkah, satu langkah cahaya juga berjalan. Sama juga dengan usaha, lakukan. Jadi nggak perlu banyak-banyak mikir-mikir. Memang ya untuk mulai usaha itu perlu sangat kuat gitu ya. Perlu, nggak salah, itu perlu ya. Nah ini bukan tentang baik, saya diakui juga kalau semua usaha itu perlu siswa, tapi sebenarnya siswa itu sebaiknya itu digunakan oleh perusahaan yang besar yang punya investasi, yang sudah punya segalanya. Kalau kita pemula dengan usaha kecil, kalau mikir ada siswa yang terhambat itu nggak akan jalan ya pasti. Saya mau buat ini kok saya nggak ada modal, mau buat produk yang kualitas bagus, nggak ada tenaga ahli quality control, jangankan menggaji mereka, kita aja nggak ada pendapatan. Kalau kami ini berapa? Butuh tenaga marketing, butuh tenaga quality control, butuh tenaga lab. Jadi, kalau kita mikir-mikir nanti yang ada bukan kekuatan, kelemahan yang ada. Itu penting. Walaupun kita enggak punya, sedikit kita juga analisa. Tapi jangan jadikan alasan karena pemberontakan siswa ini nggak bisa kita pun kita yang punya apa-apa. Tapi kalau saya nyarankan, kalau buat adik orang manajemen, gunakan manajemen masuk kamar mandi. Ya gini ya, kalau kita mulai usaha itu, kalau kita masuk kamar mandi, kalau kita mikir-mikir di dalam ada sabun nggak, ada sampo nggak, ada ini nggak, itu nggak sempat kita mandi. Ya, tapi masuk dulu, sampai ke dalam, mandi apa yang ada yang dulu. Kalau nggak ada sampo, bila perlu pakai sabun ya. Tapi dalam itu jangan lupa, kita terus inovasi itu kita kembangkan. Makanya, oh ini nggak ada sampo dulu, besok cari sampo. Ini lagi body, macam lah gitu. Ini yang jadi kita lakukan langkah. Karena persoalan sekarang itu saya lihat banyak apa wacana-wacana, banyak rencana-rencana, tapi action yang tidak berani. Jadi kita usaha itu kita akan menjadi orang pemberani, siap resiko, kerja keras mohon keras. Ini, kan juga sebenarnya ada apa-apa. Cuma sering lupa. Makanya juga dalam usaha kita jangan selalu menjadi mengalasankan bahwa modal, memang ya uang itu butuh kemana-mana butuh uang, tapi tidak
kesimpulannya. Saya malah tadi bilang itu aset hidup kita utama, aset hidup utama itu kita bukanlah uang, tapi kawan. Kenapa saya bilang kawan? Banyak orang pintar, dia tidak pernah tahu apa yang dia kerjakan. Jadi setelah ada informasi dari kawan, baru dia lakukan, akhirnya sukses. Banyak orang punya banyak uang, tapi dia bengong, buat mana uang. Setelah ada informasi, oh ini reputasi kembali, akhirnya dia berhasil. Tapi juga mau kaya. Jadi jangan abaikan satu hal maksudnya. Ya, saya teman video juga nggak pernah saya abaikan. Padahal saya nggak pernah selama ini nggak pernah lagi beri depan mahasiswa, depan siswa karena saya nggak suka. Kemudian beliau katakan, ya siap. Karena banyak juga kita relasi juga beliau memotivasi saya. Jadi inilah hikmah silaturahmi. Jadi jangan kita menganggap semata-mata karena uang, tapi lebih penting. Ya. Jadi dalam kita orang wirausaha itu maksudnya kita ingin sukses, bukalah hidup kita. Maksudnya hidup kita itu, ya kalau ini saya bilang oh apa itu karena itu, tapi saya keluar nggak ada. Kemudian kita sebagai misalnya sebagai jamaah ya, misalnya ya. Jadi tidak ada jamaah di luar, buka diri. Maksudnya kita mau buka diri. Karena kita terlalu formal, otomatis kita akan menutup diri sehingga menghambat informasi. Kalau saya hari ini kalau ini pakai mati, karena saya jumpa Pak Ismail ini. Saya enggak, saya pakai training ini. Pakai training bertemu-temu nggak enak dia pakai ya. Ini karena Pak Ismail saya kasih tahu di pakai mati. Karena Pak Ismail suka bercanda ya. Nah, maksudnya gini, kalau kita permakan, ini pengalaman saya. Kalau misalnya saya permakan, saya yakin anak-anak mahasiswa pengalaman saya kapan ini nunggu saya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya ada mungkin informasi pada orang-orang yang kita anggap dia, tapi ada informasi. Jadi kita buka dari bagus orang. Saya juga hari ini menemukan ada apa-apa. Tapi karena saya berkomunikasi dengan kawan, alhamdulillah sekarang kita masih bertahan. Kita juga optimis, akan kita besarkan dalam kita sampai. Makanya kalau saya isi materi itu, saya selalu bilang itu yang paling bingung pertanyaan saya itu, kalau ada yang bertanya apa masalah yang besar tadi, saya tahu kan. Nah, yang kita jalani ini masalah, hidup ini masalah, nggak ada masalah. Maka ada orang bilang ini, wah, kapan ada masalahnya waktu mati? Enggak mas, enggak habis. Waktu mati di kuburan kan masalahnya itu belum musyawarah. Jadi masalah dihadapi. Kalau masalah itu dihadapi, kalau dihadapi itu ada solusi. Jangan masalah dianggap beban, beban tapi berat. Dan juga jangan masalah jadi masalah. Itu. Jadi jangan berjalan. Jadi mungkin itulah yang saya lakukan ini. Hingga sebenarnya saya melakukan semua ini adalah dengan juga membangun kami juga. Bukan memang background saya untuk bisnis saya awalnya petani. Jadi ini tadi kita sampaikan diri. Saya namanya sudah kenal. Saya petani. Jadi kalau pendidikan saya cuma SMA. Sebenarnya tadi bilang itu S3 ya. KT, PTK. Kenapa demikian? Ya, saya juga walaupun saya pendidikan tetap PT. Bukan berarti nggak boleh pendidikan. Ini ya. Makanya saya sangat heran kalau melihat ke depan. Ada di dalam menjadi manajemen yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu heran. Maksudnya saya yang SMA bisa. Bukan sombong ya, bisa. Kenapa ada yang nggak bisa? Pribadi kita mau nggak memaksakan diri kita. Bisnis usaha juga saya ibaratkan kayak orang kawin paksa. Orang tuanya dulu kawin sama paksa sama suaminya, udah banyak potensi ke depan. Sementara yang wanitanya
dia nggak bisa baca potensi depan, dia hanya memandang cintanya, ya kan? Dia tidak mau, paksakan kan nggak mau, sesuatu kerjaan yang tidak mencintai nggak akan berhasil. Tapi juga berhasil apabila dipaksakan. Contoh misalnya orang yang dipaksa, pertama nggak mau, akhirnya saya nomor satu, timbullah kasih sayang pada, timbullah kenyamanan. Hingga itu akan menjadi sebuah kehidupan yang makin tidak terjaga. Sama juga ada usaha, paksakan diri Anda untuk melakukan, walaupun itu dianggap sama orang, wah apa kamu kerjaan gila. Sama kalau saya dulu itu waktu pertama membuat itu, yang bilang, wah kamu dia gila nih, kalau cek langit tidak mungkin apa yang lakukan. Banyak, tapi kita jangan boleh marah, tunjukkan. Sama dengan usaha, pak lakukan. Yang penting kita lihat ke depannya bagaimana. Ke depannya itu punya potensi makin besar dan berlanjut, lakukan. Jadi melihat sekarang enak, ke depannya semakin berat. Tapi berat sekarang, ke depan semakin enak. Itulah cara menuju. Jadi kita sendiri yang menentukan berhasilnya enggak berhasil kita, maunya atau enggak kita. Jadi kita lupa, kita motivasi diri, gunakan potensi, paksa diri. Cara motivasi itu banyak. Tapi ini pengalaman saya terutama. Dan sebenarnya saya alhamdulillah karena saya juga dulu di sini dulu 2010 saya ada pilihan. Saya pernah juga punya swadaya dari petani ke petani. Kita nggak punya gaji ya, cuma kita mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kemudian juga saya pernah di kerja Malaysia tidak saya bukan saya pertanian ya, tapi kemudian 2010 ini sudah mulai mau menjalankan, datanglah peluang lain. Makanya baru keluar datang minta maaf. Makanya kita harus betul-betul bagaimana memilih. Datanglah yang pertama datang di Sumeron. Kenal nggak Sumeron? Ini udah tahu. Wah, kamu apa? Nggak jelas nanti ke depannya. Kamu kerja tempat saya. Jabatanmu masih kantor. Gajimu juta. Bukan lompat 3 deh. Juga saya bikin banyak. Kemudian saya dupon. Kemudian ditawar. Oke, kamu promosi jabatan. Batu bara. Gaji 1 juta. Plus rumah. Kemudian kepala dinas. Wan. Kamu saya buat SK di PD, bawa kemari untuk pemutihan. Baru itu yang pemutihan. Jadi saya bingung pilih yang mana, karena ada pilihan. Saya bingung. Saya bilang sama kawan-kawan, bukan saya nggak terima, bukan nggak terima, tapi saya menghargai kerjaan orang. Sebab itu kita jangan Jepang. Kalau saya sekarang milih pegawai, milih yang lain yang dapat uang, supaya kita kerjaan kita bagaimana? Karena sebenarnya itu lebih dari uang. Ini saya bilang, saya tidak mau saya dianggap orang yang tidak ada kerjaan. Saya harus menjalankan ini. Itu baik saya jalankan. Itu 2 tahun 3 tahun baik kan. Baiknya nggak ada pendapatan. Orang pesimis. Ini alhamdulillah sekarang. Kalau saya dibilang, orang lain, karena kan banyak orang ngajak saya, enak dewa, kan enak bisa kemana-mana. Saya bilang, ya itu enggak orang juga. Dewa mereka pakai baju jas. Kalau pakai baju jas, saya kalau lagi visi misi di Kemendak, baju jas, saya nggak mau pakai mati. Jadi sebenarnya berusaha itu kita bisa menentukan juga masa depan kita, ya, menentukan maksudnya kita bisa menarik. Jadi kita kebanyakan khawatir kalau bukan PNS yang punya masa depan. Orang kita dulu itu yang pernah PNS, kita datang kampung-kampung, kuburannya banyak dan uang kapnya banyak, itu nggak PNS. Mananya itu juga jatah.
Jansen kan udah merasakan, maksudnya alhamdulillah jadi pengusaha lumayan. Karena pengusaha itu apa? Depresi, berlibur, apa mau umrah, apa mau kemana-mana, itu semua bisnis, itu semua pengembangan usaha. Sambilan kita bermain kemana, kita mau nih bermain kemana? Vietnam. Sana juga kita pun tidak keluar. Apa yang kita bisa lihat kan? Ya kemarin saya Jepang. Dia bilang punya usaha. Oke, coba kita tukar buka Jepang, saya biasa. Itu yang enaknya kita itu semuanya kita bisa lakukan. Ya, sambilan berbisnis. Nah, namun demikian, jujur, saya belum merasa bahagia sebelum kawan-kawan dan adik-adik juga bisa melakukan hal yang sukses. Karena itu sebuah kekuatan yang bisa dinilai dengan kuat. Saya yakin mungkin Faiz dan media, umur Faiz, isi Faiz mungkin sudah nggak mau lagi mau tenang aja. Tapi kenapa selalu sampai TikTok berbicara bisnis? Jadi ingin mendapatkan kebahagiaan batin. Inilah pekerjaan yang berbeda Allah. Ini bukan orang yang salah, bukan orang yang ucapkan tentang mereka tapi orang yang berbeda. Jadi alhamdulillah kita doakan semoga Pak Isan lalu kawan semoga terus bisa memberi motivasi, terus bisa mendidik generasi, bisa terus membangun UKM lagi Aceh ke depan. Aceh akan terus berkembang. Jadi ini kita harapkan. Jadi itulah. Jadi saya sebenarnya awal juga tidak di background industri, tapi karena kemauan. Mungkin demikian kenalan ya, atau ada yang mau tanya atau mau Ada yang bertanya? kalau untuk pengolahan saya pikir nggak boleh jelaskan nanti. Langsung. Nggak usah jelaskan lama, karena saya orangnya itu suka ngomong. Kalau bahasa Aceh itu bilang mengenali apa kayak karate, terus aja kan. Enggak banyak cerita Ada orang pijai katanya, ada orang pijai. Ya. Ada. Tanya? Ada pertanyaan? Malu di kelas malu, di sini malu. Jadi kalau saya cerita terus nanti nggak ada waktu lagi mau kaden dia. Saya memang orang suka cerita karena saya sering isi materi kita itu pakai 3 hari. Jadi kalau saya cerita. Jadi itu. Pak Ketua, ada pertanyaan Pak Ketua? Belum ada. Ada enggak? Indra mau tanya? Langsung aja Pak. Pertama, apa beda coklat Pidijaya sama coklat kaki ngopi? Oh iya, ada satu lagi. Jadi kan coklat Pidijaya belum terkenal kan coklat kaki ngopi. Nah, dalam masa Bapak memilih bahan baku dan menaikkan brandingnya coklat atau coklatnya Aceh Jaya itu, apa tantangan terberat? Sebenarnya kalau pakai ngomong kopi nggak? Kopi. Baru dengar. Benar ya. Sebenarnya kalau bicara coklat itu sama ya. Nah, ini orang menganggap coklat sama ya, maksudnya sama. Kita ada 2 konsep, ada kompon, ada kopi spesial. Kompon adalah coklat yang diolah tidak menggunakan lemak. Dia mengganti dengan lemak nabati lain. Dia membedakan kalau lemak nabati lain dia nilainya itu lebih tinggi. Dia mencair di atas suhu 40 derajat. Kalau lemak coklat dia nilainya di atas suhu 30. Jadi proses lemak kompon, jadi lemak kompon adalah coklat yang menggunakan lemak nabati lain, bukan coklat. Makanya bisa dijual kompor itu di kios-kios, bisa dijual di tempat jual bahan kue. Jadi dijual pakai donat gitu ya. Itu kompor. Dia bisa jual mana-mana karena nggak akan mencair. Tapi kalau kompensur dibuat dari biji kakao ditambah dengan minyak kakao dan dia cepat menyalai.
meleleh. Tapi kalau coklat kami itu onde kalau di kantong aja cair. Air. Karena suhu tubuh kita di atas 30. Makanya saya tidak pendapat kalau darah bila makan coklat itu rusak gigi. Bukan coklat, gula. Kenapa makan coklat itu nempel di gigi? Kenapa nempel? Karena nggak mau cair. Kenapa nggak mau cair? Karena bukan lemak coklat. Ini baru cair suhu 40. Kalau suhu 40 udah kaki kita kan, dulu udah kopi kan. Nah itu kan. Ini persoalannya. Dia orang nggak paham. Makanya beli coklat itu paham. Sebenarnya juga kita ini coklat yang termurah di Indonesia. Kalau nggak bisa cek toko di ini Batu Malang yang di beberapa kampung. Kita jual 70 gram itu cuma 20.000. 23 ya. 20.000. Orang sana jual 50.000. Wajar, kan itu pasti. Jadi kita inilah yang juga menjadi pertimbangan kita karena lokal, karena karakter penduduk ini. Jadi pembeli kita yang penting enak, kenyang, murah. Tidak orang kalau di Jakarta itu enggak, nanti melengkap. Nah, jadi coklat kita pada umumnya kenapa coklat kita beda? Kita proteinnya masih tinggi. Ya. Kalau dari sisi mungkin positifnya itu, kalau coklat Pidijaya itu dia kelebihan bijinya memang sedikit. Karena untuk melihat grain spek coklat itu ada dari dia dari ukuran biji, grainnya. Jadi kalau biji 80 biji sampai 90 biji per 100 gram itu ada grade AA. Ini kalau Pidijaya itu 120. Ya. Kalau daerah atas sana pasti grade AA biasanya. Tapi rasanya Pidijaya itu ada rasa kenaikan. Juga kalau kita lihat mungkin kembali lagi dengan lingkungan. Ini tak baru. Bahkan kalau secara umum, kenapa coklat di Aceh itu rasanya lebih enak? Jadi Aceh ini sebenarnya letak Aceh ini sangat berpengaruh juga. Letak Aceh daerah apa namanya konduktif atau bumi. Itu atap bumi itu yang muncul ke atas itu bukan karang kapur, tapi lebih pada karang keras. Bagaimana terjadi perubahan prosesnya itu? Jadi prosesnya itu terjadinya pengembunan. Embun laut sama embun gunung itu dia akan menyatu ke tanaman, itu akan bisa mineralnya lengkap, akan menjadi laktes yang luar biasa. Itu bukan saya bilang, kita sering koordinasi sama kawan saya itu peneliti di Surabaya, Pak Prof. Sulaiman. Sering koordinasi di dalam masalah dia ada banyak sama kayak Pak ini enggak, sering dicuri ini. Itu ya itu. Jadi itu yang membuat perbedaan. Jadi kalau bicara coklat sebenarnya yang pertama untuk membuat coklat itu rasanya kualitasnya bagus itu sangat tergantung pada 4 faktor ya. Yang pertama faktor budidaya, kedua faktor proses panen, ketiga roasting, yang keempat formulasi itu bagi satu bikin formula. Sebenarnya coklat itu nggak enak. Karena coklat enak nggak enak coklat. Coklat itu pahit, dan bukan cuma pahit. Coklat tidak bisa ditentukan kesimpulannya. Nggak bisa ditentukan apa pahit. Kopi pahit, coklat nggak. Ada asam-asamnya. Jadi coklat ini dia tidak bisa ditentukan pahit, bukan pahit, ada asam juga, ada rasa lemah-lemah juga. Sebenarnya biji kakao anak coklat saja itu sebuah filosofi kehidupan. Semua kehidupan kita sejak lahir belum bisa kita pastikan dia ini jadi dokter, dia ini tentara, dia ini bagaimana. Tapi saya tergantung bagaimana proses yang kita lakukan. Di coklat itu ya rasanya jalan, tergantung kita mau gimana. Kalau kita mau buat coklat enak, lakukan langkah suka enak, formulanya pakai susu gula. Kalau membuat dia coklat dari coklat yang dark coklat lebih baik, ya pakai susu. Jadi kalau kopi dibilang pahitnya kopi tak sepahit hidup ya. Hidup. Jadi kalau coklat lain, coklat itu adalah sebuah
kehidupan manusia. Ya. Perjalanan manusia. Tergantung mau kita buat enak ya enak, mau kita enak. Tergantung kita mengarah. Mungkin kemudian mungkin ada yang lain. Lanjut ke masalah. Ini wajib juga ya. Jangan lupa pancing. Kan yang kayak itu tahu juga kan di sini kan ada warna itu ada banyak jenis kan. Gimana cara bapak meyakinkan orang sekitar untuk kalau coklat ini enak bagus untuk dinikmati Pak? Oh ya, itu tergantung lagi pada sosialisasi atau promosi. Jadi itu pengalaman saya di awal. Waktu pertama kita bawa coklat ini ke Jakarta, itu bilang ini coklat ini enak ini gitu. Orang semua bilang enak, nggak tertarik. Yang kedua, saya kasih tester. Setelah dirasa, saya perhatikan besok yang balik orang terasa itu yang lupa. Kita bukan cuma sekedar menjelaskan, juga kita memberi tester itu dirasa. Itu yang pernah kita lakukan. Karena kami sering di sini juga alhamdulillah mungkin kalau bulan puasa kita buat acara tajil bagi buka puasa. Sebenarnya di balik itu maksud tapi kita kerekam kalau merasa enak. Nah yang kedua juga mungkin di promosinya kita sering melakukan dalam promosi kita membawa semua itu dari buah coklat biji semua kita buat. Yang kita jelaskan itu karena umumnya orang nggak pernah tahu bagaimana coklat proses. Jadi itu lakukan. Sama juga pernah saya pengalaman juga waktu inkubator Indonesia saya presentasi di IPB ada 6 pelaku coklat yang muncul dari beberapa daerah. Ada seorang profesor, ada orang tua, orangnya agak apa ya, ingin diri itu orang agak tua gitu ya. Saat presentasi saya kena yang ketiga. Saat presentasi kakao dia malah balik mungkin ada orang kan udah profesor ya dia. Baik. Saya kayak apa cerita? Cerita coklat semua itu boleh bahan dari pabrik itu. Jadi saya lihat kedua roti itu saya balik coba tuh presentasinya dan judulnya 4 faktor yang membuat kualitas atau produk coklat ini. Saya jelaskan bukan pengolahan coklat, mulai dari manajemen bibit. Lalu dengar orang di balik ini para kalian ya sama semua. Dan itu habis presentasi ya dulu saya Pak Iwan saya bilang tadi benar nggak itu seriusnya apa enggak saya katakan kajian apa saya tunggu sana. Ini yang maksudnya yang perlu saya bilang bahwa kita itu masuk strategi dalam menjelaskan dan sangat ampuh dari itu menjelaskan bisa dirasa langsung. Jadi kalau peserta enak itu nampak. Intinya bisnis jangan jauh-jauh dari spiritual bisnis sedekah kekuatan keluarga. Yang kita berikan jangan berpikir ini akan rugi akan kurang, nggak akan. Juga pengalaman saya tahun waktu covid itu kita 1 bulan 2 bulan itu 80% itu mana akhirnya saya buat yang beri kajian juga di rumah coba kawan bilang hebat kali ya can kali ya kalau kita di sana bukan can tapi kan kalau lagi dari keajaan cuma saya belum lihat dengan kita insya Allah sedekah sama bawah jadi betul lebaran itu 3 kali lipat fungsinya cukup cuma sampai Kapolres itu keluarga itu bang sampai situ juga bang mana-mana ada di sini itulah rezeki ya rezeki dibilang cukup lah kan kopi kita kopi nah ini jadi yang pertama tadi kita yakin itu paling kuat adalah modal paling kuat jadi itu yang saya lakukan ya memang yang saya lihat dampaknya besar jadi apapun pertama itu nggak ada besar lagi ya itu kopi kan itu ya maka bukan cuma itu waktu pertama itu ada dari kementerian industri dia bilang saya Pak Iwan kok kopi itu pasarnya ya ada kemudian kopi
sebuah cerita saya bilang. Ada sebuah cerita itu perusahaan Amerika itu yang membuat tanda. Membuat tanda kita cerita ya. Dikirimlah konsultannya ke Afrika. Marketingnya lah. Ditanya, ini kan pengompoknya. Gimana Pak Tari Afrika? Bagusnya. Oh nggak bagus Bos. Kenapa? Orang Afrika nggak pakai sandal ya. Ini berbalik. Nilai lagi. Survei pasar ke Afrika. Gimana Pak saya? Bagus lagi. Kenapa bagus? Orang Afrika nggak pakai sandal. Itu tugas kita bukan menjual. Itu tugas kita sukses menjelaskan kepada mereka bahwa pakai sandal itu. Nah, ini sama juga di Aceh. Nggak ada yang coklat. Saya bilang, saya sudah 10 tahun. 5 tahun beroperasi bahwa makan coklat bukan cuma tulisnya tapi tulis kata. Oke, alhamdulillah. Ketiga ada mulai lagi. Sekarang dan lumayan. Dan ya bulan 12. Bulan coklat itu ada dua bulan coklat. Kemarin bulan 12 jalan. Akibatnya sakit bulan ini kalau kirim ke sana namanya. Kalau mau kirim satu ke sana kita mau. Jadi yang perlu dijaga bahwa yang mencatat bahwa itu punya potensi luar biasa. Lihat kelor, lihat imunitas kelor. Jadi itu karena jadi kasih itu 12 kali kita kasih susu. Kasih yang kasih. Karena kita lalu mau yang intan ya. Maunya baju nggak kotor, mau nampak. Bisa ya. Jadi ini ya. Ada yang sudah, Pikir kalau mau cerita tentang sesuatu ya nggak tahu lah. ada yang sudah pernah makan coklat tuh? Sudah? Rasanya gimana? Yang bilang udah aja. Enak. Ya depan owner bilang enak. Hah? Enggak terlalu ingat persis, sudah agak lama betulan. Udah lama. Kalau depan saya ya baik ini. Makan coklat tuh kalau enak yang dalam saya. Oke. Sama kawan. Nggak enak kan saya mungkin ada kurangnya ada apa. Biasa yang banyak suka coklat gadis-gadis. Sudah pernah makan coklat tuh? Belum? Masya Allah. Hari ini harus makan ya. Iya. Atau nanti saya kasih kabar ya satu orang ya. Beda pertanyaannya. Ah. Apa beda tato dengan coklat? Kakao tuh anaknya coklat. Kalau coklat tuh jadi gitu ya. Ya? Kakao tuh masih bayi, masih benih. Nah, Nah, kalau coklat tuh udah biji udah besar. Udah jadi coklat. iya betul tapi belum Lepas. belum kalau nilai masih 50. Apa lagi lah? Nanti Siapa lagi? aku coklat bar sama ya. Bar 100 gram. Apa? Apa bisa? Kalau 50% berarti setengah. Kakao biji, kalau coklat itu udah diolah. Nah, ini betul. Jadi kalau kakao itu mulai dari biji, mulai dari pupuknya, tapi pada panen itu kakao namanya. Kalau sudah ada sentuhan pengolahan, sudah coklat ya. Jadi kalau peminta kadang coklat bilang ya. Tapi nggak apa-apa karena bahasa itu kita paham. Tapi kebanyakan itu nggak paham. Iya. Oke nanti ambil dia sama dia ya. Ambil Gambar dan dan gram. Ya ya ya. Ada lain? burung kopi apa yang di mana Aceh yang Oh. alah, Brawi. Pakai Iya. Udah banyak yang pakai kan, Solong pakai juga ya. Yang belum pakai bayi. Yang tambah kena bayi. Akan ada nego setelah ini. Oke, tanya lagi ya. Kalau untuk premium fresh nggak ada dijual. Mana? Yang coklat premium. Sayang kan tidak semua kita turunkan harga, kan ada yang punya premium, harga premium. Makanya kalau premium itu kan udah gini ya. Saya bilang orang dark coklat. Kita menganggap dark itu hitam itu bagus. Kalau saya bukan gitu. Ya, kalau saya mengartikan dark itu kandungannya soda 80% coklat. Dan 100%. Kalau bilang hitam itu ada coklat ada warna hitam. Jadi
kita bawa obatnya luar biasa. Tapi obat. Kalau kita dan itu kita itu kan 80 coklat 20% gula. Kalau udah 100% nanti takutnya coklat. Kita jadi Jepang itu yang 100%. Sebenarnya yang premium yang itu. Kalau bubuk, kadang kalau orang bilang mau minum coklat bisa diet. Saya nggak pokoknya diet kata gitu. Diet bisa, karena coklat bisa mengenyangkan. Yang kedua coklat itu membuat kita haus. Jadi minumnya banyak, jadi detox. Tapi lebih bagus sebenarnya yang coklat 100%. Itu orang diet apa namanya? Keto. Nah, itu pakai coklat tidak 1%. Ada di mana Aceh itu yang beli sama kami itu harganya waktu itu kita jual 15.000. Pernah kali ya? Lebih banyak. Dia bilang biasa dia beli 60.000. Dia beli 15.000. Itu yang bagus untuk jantung apa? Kenapa orang luar dia beli yang itu yang lalu dibuat minuman. Jadi ditaruh ke wadah air panas, diresep hancur, baru ditambah apa madu sama jahe itu bagus. Ini kalau kita dari yang udah bubuk, ini bubuk itu tidak ada yang kembali dari yang coklat, apalagi enggak ada coklat penuh dan lemaknya ada lagi. Tapi kalau yang pakra tadi itu tidak lemak coklat itu lemaknya dia kayak sendiri nanti. Nah kebanyakan lemak coklat dimakan untuk kopi. Kayak di usia itu ada satu usia Rara ya, Rara. Ada Yang bikin sabun darah. darah. Nah ini menggunakan lemak coklat. Apa namanya? Dia Darah bagus. anak Farhan tuh ya. Ya. Apa? Rasanya bagus sekali di Jakarta. Ya. Jadi kita masih banyak produk-produk yang bisa kita buat dengan menggunakan bahan baku coklat. Ini kami aja di sini. Ya itu nilainya. Di luar ada pisang coklat. Ini pisang minum itu pagi sore ada 20. Kalau saya balik dua ya, misalnya setelah dua itu jadi 40 ya. 40 kami jual 5.000 lalu 5.000 itu berapa? 200. Coba bayangkan tani nanam pisang 1 tahun dia panen jual pada agen 7.000 per kilo. Di agen itu cuma dulu sebentar dia jual 3.000. Kami ambil tengah hari itu jual 400.000 per kilo pisang. Setelah berapa juga pasti Ya, taruh brand lagi. Naik lagi harga. jadi itu ya. Kita yang premium. Ini apa ya? Jadi ya kalau bicara pasar, memang betul kami ke depan kan banyak sekarang di Jakarta di luar yang minta sebagai agen atau sebagai store. Tapi keluarannya itu kita menurunkan harga lagi dan mau naikkan lagi karena memang pasar di Aceh sudah mulai turun. Dia lagi mikir ke depan kita harus buat Ini ahli ya. dua varian ya. Jadi ada nanti yang buat Risol harga 4.000. ya. Jadi ada pentingnya mau mahal mau murah beli ini. Kenapa? Kita harus buka. Ini kenapa murah? Jadi itu yang kita lakukan saat ini strategi sudah mempertimbangkan itu dengan strategi promosi untuk yang kita pakai tadi itu. Kenapa? Seperti itu mudah sekali dan kenal. Karena promosinya kita menggunakan kekuatan yang ada dalam puncak. Itu ahlinya. Nah, Boleh yang datang strategi itu supaya bilang semua cewek cantik. ya. Apa rahasianya? Tadi kalau saya pegang letak, ada nggak yang lihat? Nggak ada. Coba kalau cewek cantik. Dua, tiga, empat. Berarti udah ada 4 model hari ini. Yang dilihat itu banyak.
ada dia pertemuan 5.000 pasti kan banyak 1.000 dari dia. Pertama dia bukan banyak, dia orangnya ya. Akhirnya timbul komunikasi. Apa tuh deh? Mantap. Judulnya mau dong. Lagi mana ya kalau ke kantongnya? Bere. Aku judulnya saya kirim kan. Oke. Udah makan, enak. Sama juga kayak reklama air yang baru saya pelihara itu. Dan sekarang itu yang apa namanya? Bukan aqua, itu lagi apa? Limnera. Kenapa dia begitu hebat? Karena anak kecil, ya, ada manis-manisnya. Coba kalau orang nggak salah bilang, tapi berapa? Ini kan anak kecil. Nah, berarti kan belum ada apa-apanya, udah sering berarti benar itu. Jadi itu strategi. Yang mencari, tapi punya dana kayak. Kalau reseller banyak apa? Kita kebanyakan jual langsung. Itulah barang harga tadi. Mungkin memang depan dari ekstra itu karena Makanya anak-anak ini kan ya mainannya gadget, kan bisa dia live TikTok atau apa gitu. Tapi dia produk itu banyak uang kan, banyak sih. Ya, sisi harganya belum lupa. kita atur ini itu loh Pak Hussein. Itu banyak ya. Kalau ada yang mau tantang saya boleh berapa kali Ya, dua target. Tantang sama owner jualan tinggal baru ya. Atau ada mau kita itu push per hari saya pakai brand sendiri kenapa? Tapi ya lemak Maklon. jangan maklon 100 piece itu ya. Rugi aja. Jepang aja maklon bisa 5.000. Maklon. Ya maklon juga. Ini namanya Kalau 100 piece bunglon namanya, Pak. iya. Nah, oke, ada lagi. nanti ke depan datang kita beli coklatnya Jepang Iya, Ya, anak pupu. jadi di Jepang lumayan lah. Orang Jepang datang kemari, tanya di mana coklatnya? Jepang kita tahu. Mana itulah. Saya kalau lagi itu tahu saya Inggris. Dulu dia waktu SMA itu kalau tua ya. apa ini Bisnis itu nggak perlu bahasa. Iya. Bisnis ukurannya jelas. Kita ke Thailand, nggak bisa bahasa Thailand. Apa komunikasinya? Kalkulator. Tidak perlu, tetap angka-angka. Ya, jadi bisa lihat ya apa yang bisa pelajari tadi sudah cerita banyak. Terima kasih kepada Pak Iwan, kesempatan luar biasa karena beliau sudah sibuk. Ya, alhamdulillah bersedia menerima kita. Ya, jadi silakan melihat. Mungkin ditemani oleh siapa nanti? Ya, yang nama Mimi mana kemarin? Mana? Oh, Mimi. Itu udah ada punya, masih kosong ini. Yang berkomunikasi kemarin. Oh, ya. Ada pada lagi mau nawar ya. Oh, itu biasanya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada apa lagi? Boleh silakan. Oke, kalau nggak ada tanya, mungkin nanti kami buka ya satu. Ada tadi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf ya. Dan juga sebelum kita akhiri, Dari kalian aja. sekali lagi kami mohon maaf mungkin dalam penyambutan masih kekurangan tempat seperti ini. Dari dulu sampai sekarang masih belum tercoba. Rencana kami itu misalnya ada beberapa pertemuan, ada labnya, tapi mudah-mudahan akan berjalan besar juga ya. Karena tahun ini kita bisa investasi lahan, jalan ya. Harapan kita ke depan kita harus punya kebun sendiri dan juga punya tempat kita. Jadi karena banyak dari fakultas, dari sekolah masuk
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyerahan plakat. Harus berani lah. Biasakan orangnya harus berani. Nggak berani Pak. Yang ya. Kita bawa tahu wakil tanya tu, kan cuba-cuba. Satu, dua, satu, dua. Ini saya. Bentar. Foto pakai spanduk. Gimana? Kalau sana kilau, sini. Hah? Rame-rame Pak. Ya semua. Sebuah bukti udah sampai sini. Oh siap. Amazing. Coklat ya. Sekali lagi. Makasih Pak Iwan. Raja pula dong. Pergi foto aja. Gimana foto? Mau di bawah atau di bawah? Depan aja. Ada tandanya situ. Ada depan tuh Depan aja nanti. Dia cabut dulu ya baru. Anak ya. Nggak tahu ini keliling. foto ini ya. Kalau udah keliling, kita muka capek. Nah, ini kan masih tegar. Satu nama nggak ada. Orang cetak. Ini baik lah. Sebelum dibuat yang di ini ya bawahnya ya sepertinya itu lagi yang betul. Iya. Saya datang Jojo nggak ada pertanyaan. Oh, semangat. Nanti ada rasa. Oh ya, nggak foto dulu. Udah tasnya, yuk. Lanjut. Dari mana sini ya? Nah? Oh, di atas. Yuk, naik. Mana Mimi mana? Mimi udah ada yang punya, ya dipanggil lagi. Yang itu di provinsi Taiwan.
Sudah jadi CV ini. Sudah jadi CV. Sudah Pak. Bidang pekerjaan apa? Pertobatan, periklanan, kontraktor, pengadaan. Apa susah? Satu kantor sama notaris. Oh iya. Kapan notaris? Notaris Furkan. Apa kabarnya? Alhamdulillah dia sehat. Habis healing juga. Healing. Mana ada? Medan. Ya, ke Labuan Nadi. Walaupun Nah, trip. Tahun-tahun ini pendek kan? di tengah lah. Oh, ini kerjain saya kalian pegang lah. Nah. Awas samping ini. Cah. Lucu lah. Abe. Ya, Wes apa? Unggul. Anjir 1-2 lah ya. Anjir. Ya unggul. Ada mau pendek. WSK unggul. Ya gini. Makin banyak, makin bagus. Apa jadi ini? Ya, siap. Ini dia. Ye. Ya, lo kalau produk le, produk tu kan nak kalau rumah. Kain nak kah? Dia pai aja luar tak lo tadi lo dubit. Produk coklat tu. Dia brownies coklat, punya coklat tu juga. Oh, produksi sini juga. Enak. Nah, bisa beli persatuan itu di sebelah. Oh ya. Oh, tadi yang brownies sama nggak? Bukan nanti belah. Kan teh yang barunya. Yang baru ah? Baru. Itu yang tak kena pegang no. No setnya ada troci pun ada lain set, merek set. Hah? Lain troci, berarti kubi nanti. Yang kopi mungkin berarti coklat yang baru. Berarti kenapa tu mau brand kayaknya? Berarti brandnya apa set? Set Digabung langsung set coklat. sen kopi sen itu sebuah
kebiasaan orang lama dalam menikmati kopi. Kan kopi baju. kamu saja. Saja. Set yuk. Set lah setnya. Sebenarnya tulisan set itu, nah kayak ini, E-nya merah. Set itu Kalau ada tanda di atasnya, lagi orang dia dimencut menikmati. karena lihat artian set, sud, lah. Sebentar ada dua boh, ha? Ya. Bandung Kadirat Taraki, Pak. Kadirat Taraki. Mereknya Kadirat Taraki. Kakak. Ya, kalau dah, nak lagi Toblerone. Ya. Ini kurang lebih saya tahu. Dia itu no ukuran Oke, yang punya Pidi Jaya. Pun di sini. Bayan juga. Ya, Promosi nanti gratis. betul. Ya, ada. Ini kan UKM. No, sampai no you untuk UKM. Itu KM bisa kita tulisan. Ya, berapa aku lagi, Pak? Ya. Nah, saya sih. Ini lain lupa juga Pak. Ini namanya. Karena lagi foto ya. Enggak sekalian coba cepatnya Pak. Waktu riset biar nampak. Ya kan kata aku ya. Apa dah? Pokoknya untuk coba kompor bakar. Udah kompor-kompor berarti lumer ya. Ini berlalu mah. Ini kompor tam. Coklat dingin mana namanya? Nozi jus pesan coklat dingin. Coklat dingin. Lengkap nih. Hah? Lengkap. Oh, dia bilang coklat dingin mana? Nozi ini apa yang Nozi itu? Nasi kan nama kacir dong. Itu punya dia tuh. Ah, Dibilang dah titip coklat dingin. Jangan lupa bawa pulang coklat dingin ya. nanti nggak dingin lagi. Oh berarti nggak bisa bawa pulang minum di sini, minum di tempat. Bisa. Tuan Aceh. Sana aja. Terbuat di rumah sama dia. Oh gitu. Ya, nggak sudah pakai apa nanti. Enggak di sini apa nah? Kayak setelah tambah es. Ini jauh dari rumah gak nakal dia Oh sekian. gitu. Baik. Ah. Cara madaro orang marketing. Ya, Nyepu kurang. nyentuh ya itu pengeliko. Eko. Anak kuda. Nah, udah. Nah, 5.000. aku solek kuda. Oleh pengen makan tadi. Solek. Online perlu itu deh. Ya, bukan untuk diri sendiri, untuk Sokrates. Kalian tuh diri sendiri juga. Iya, dari Pak. Hah? Ini namanya air dari juga. Jika Pak Iwan cari orang lain ya. Soalnya di IG nggak ada kamu. Ada kan? Nah, tapi orang lain ada semua. Tuh. Oh, itu udah solek. Lagi. Untuk apa namanya? CS itu perlu Kalau nyolek bukan untuk ini. Nih. Ini desain siapa? ini desain Awaino. Ini dalam bentuk ini ya, Permen. permen ya, soalnya. Ini lumer. Ya sama aja jadi. Oh, boleh. Keras ya, Keren. nggak cepat lembek. Bagaimana? Jadi yang kompon, semua kompon. Nggak kompor. Jadi ada perlu di NA lembek. Oh ya, ya. Nah, di NA kan beci produk KM tunjuknya, hanya baru di Nah, Kamu beta nih kok kena pemeran. ada perlu rang kulkas ya. Serkom. Jadi paling bajang itu yang kompon. Perpanjangan. Ya. Oh, mentah. Itu kan kulkas sih. Kan ada bicahnya. Oh, cak. Nah, Ya kemasan. Biasa kamu punya kulkas lagi aja, enggak dong. anjing, kamu iya. Oh, nah, Ya, jadi itu baju, kalah. harus
Bisa reform aman. Reform yang tepat. Kamu kira Jepang katanya? Tapi nggak tahu apa kamu. Dia sih terlalu datuk lah. Tuh, cuman kamu biasa punya waktu pangeran 4 jam sih. Pakai kompor. Ya, makanya harus berasi ya. Makanya dia nggak soleh karena ada si salah drone. Bukti coklat bisa membuat cantik jika ada nama. Gitu. Ya tergantung. Umum sih. Tergantung. Pun atau bakat. Nggak boleh. Ya kali perkembangan drone. Cuma kalau nggak dia enak gimana cara? Hanya dibicarakan di orang kopi. Iya, sama. Nah berarti cemburu ini. Jadi urusan pengiriman sobek saja. Si Mimi. Aja itu komunikasi lu. Karena lu ada dua model. Pertama memang saya pasarkan 3 lah, pasarkan di kafe. Yang kedua ini menjadi objek pembelajaran mahasiswa. Di mahasiswa menjual produk. Dia buat media sosial, TikTok segala macam, kemudian dia jual, melatih. Nah, itu kita latih. Yang ketiga, duhol lo narsum, duhol lo jak, lo meolole. Jadi yang nada don, ada lo me. Jadi yang ahli nah, bahkan tadi kok. Itu bantah puja-puja aja, kalah leyo. Ini yang begah aja itu ulo cantik kan, anak bekale aja. Nah, karena ada tapi begah gonya anak. Oh nah. Saya bapak akan rubah. Ya. Jadi set bedanya ya, bukan coklat tuh ya. Untuk minuman ya. Ini sudah didaftarkan. Ya paling penting. Coklat itu tahun ini habis bulan Di copyrightnya ya. yang Edi Pesa yang baik bukan terbaik. Yang nasi timpan. Ya, ini sama gimana? Ya. Alhamdulillah. Aduh no, empok drone. Magang tadi? Hah? Kamu kan di mana nggak boleh evaluasi ini. Kan dari, magang memang bekerja, bukan dari sekolah. Lulusan mana? Lulusan mana sekolahnya? Saudara Piraya. Hah? Saudara Piraya. Pesantren. Harus baik-baik ya. Kasihan Pak Iwan. Tadi kafenya. Hah? 4 kali Pak Raji ya? Lepas Wah. Amazing.
kemarin cari. Bagaimana? Nah, Belum lagi. Rasa biar komen. yang minta apa tentang kasih terbuka gitu. Pak, ini Pak Ketua yang Pak Ibu Suri itu kirim. Jadi gimana nih mau bayar PT kan? Keren. Oke, baik. Karena saya juga mau minum, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60.000.